Al-Mukarram Bapak Ustadz K.A. Muslim. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kama bihi wa qarra wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaa'ika وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله العظيم. Yang mulia para alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Bapak Ahmad Apandi, Ketua DKM Masjid Raudhul Jannah. Yang sama kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadzah Bunda Hajah Ibu Susi Susanti. Amin, tidak ketawain. Yang sama kita muliakan Bapak Aan Andris beserta Ibu. Mana Bapak RW-nya? Macam jadi ibu lurah. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang tidak sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan tidak boleh sama dengan jadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi menjelang siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang sangat mulia, tempat yang paling penuh dengan keberkahan, tempat yang paling aman, tempat yang akan mendapatkan kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di rumah Allah, di Masjid Raudhatul Jannah. Dari namanya ini Raudhatul Jannah, artinya apa? Taman-taman surga. Maka mudah-mudahan yang hadir ini menjadi calon-calon penghuni surga. Kalau saya lihat dari wajahnya, memang benar wajah-wajah ini ahli penghuni surga. Ustaz tahu dari mana kalau yang hadir ini wajahnya wajah ahli surga? Kelihatan dari wajahnya kalau ahli surga itu mencolok, ya, bersinar wajahnya. Kalau yang sebelah sini itu kalau kena lampu. Subhanallah, Rasulullah yang menjelaskan dalam hadis yang idza yarakum biriyadil jannah farka'u, apabila kalian melewati taman-taman surganya Allah berhenti. Faqalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, biriyadil jannah, wahai Rasulullah, mana taman surga itu? Qala Rasulullah menjawab, majalisul ilmi, majlis ilmu itu taman surga. Ini kita lagi di taman surga hari ini. Insyaallah nanti besok kita berada di surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat tabi'in wa tabi'ah, para pengikut yang senantiasa taat patuh terhadap ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah. Kalau tidak salah, Ustaz, ini kali yang kedua saya berada di masjid ini. Entah berapa waktu ke belakang itu saya ngisi suli ya, acara subuh keliling pengajian bapak-bapak ya Ustaz ya. Alhamdulillah di Konsima. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan saya dengan kaum ibunya. Kemarin Allah pertemukan saya dengan kaum, hari ini dipertemukan dengan kaum. Saya berharap mudah-mudahan besok dipertemukan dengan kaum anak-anak gadisnya. Ini nggak boleh mulu Bapak. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Syawal. Ya, bulan Syawal itu bulan yang keberapa dalam hitungan Islam?
Saya tanya, bulan keberapa? 2 ber? Salah 20. Coba pertama dari Muharram hitung dulu bareng. Muharram. Apa baik dulu. Muharram. Rabiul Awal. Rabiul. Ini kedua masih terus. Ini tadi saya lihat ada yang jawabnya cuma malu doang. Ada yang ujungnya disebut akhir, awal, akhir. Barang lagi yang ngomong semuanya. Muharram. Tepuk tangan buat anak-anak mereka. Itu nyanyi mulai ada begitu. Orang bilang kayak kita biasa Februari malah ambil Rabiul Awal, Rabiul. Nah masalah yang penting hafal, insya Allah. Di bulan Syawal ini saya akan membacakan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngajinya nggak usah lama-lama Bu ya. Ngajinya nggak usah lama, biar sebentar tapi bisa diamalkan. Insya. Sekarang jam berapa? Jam 10. Kira-kira sampai jam berapa ngaji kita ini? Jam 12. Siap sampai jam 12? Siap? Alhamdulillah ibu siap, saya kagak siap. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat satu hadis yang datangnya dari Amr bin Amrah bin Sufyan bin Abdullah. Tuh, kalau orang-orang, kalau para sahabat dulu, mereka itu kalau menyebut nama disebutkan nama binnya. Mereka bangga dengan menyebut nama ayah-ayahnya. Hampir kita mendengar nama-nama sahabat pasti ujungnya diikuti dengan nama ayahnya. Ya, Umar bin Utsman, Ali bin. Kita enggak bilang Utsman, Umar. Ada bapaknya, karena beda bapak, namanya sama kan beda bapak. Mereka bangga menyebut nama ayahnya. Lain kayak anak zaman now. Zaman sekarang disebut nama bapaknya Namu. Coba di sekolah. Saya tanya di sekolah itu. Saya tanya kalau di sekolah itu, saya tanya, Tom, bapak kamu namanya siapa? Nah, malu kita dibilangin nama teman-teman begitu. Betul. Makanya kita harus bangga menyebut nama ayah-ayah kita. Ya. Nah, ini sahabat Amr bin Amrah bin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Qultu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah rajulun, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Pada cengong, pada bengong, udah kayak anak bebek kena petir. Saat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat datang sama Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairu." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku tentang satu kalimat dalam Islam yang saya tidak akan pernah bertanya selain kepada engkau. Rupanya dia orang kalau nanya yang lain ragu, kayak itu punya masalah, pasti gua akan cari dulu siapa yang kira-kira bisa memberikan solusi atas masalah saya. Betul. Makanya ibu kalau punya masalah hati-hati. Kalau punya masalah itu pas ada ahli dia tanyakan sesuatu pada ahlinya, jangan asal ketemu orang kita curhat, asal ketemu orang kita curhat, jangan. Ketemu tetangga dia bilang, ya Allah, gue goblok banget. Gue keselin banget tadi gua tuh curhat yang kita tidak paham dia bisa memberikan solusi atau tidak. Makanya besok punya masalah, kalau kita curhat itu sama siapa? Kira-kira sama orang yang bisa memberikan solusi. Ya, kalau kita curhat sama orang yang dianggap tidak mampu memberikan solusi, yang ada bagaimana akhirnya aib kita akan semakin tersebar kemana-mana. Ya, curhat, tapi jangan juga curhat sama yang nasib sepenanggungan. Bagaimana contoh? Bapak kita Allah tidak mau sedih. Ya, kenapa? Kali kok mau nolongin saya, kenapa? Sudah 3 bulan musim corona begini, kita belum bayaran. Kok barangkali ada uang simpenan, uang dingin, bisa apa kagak? Kok ngasihin saya pinjaman, bangsa 300.000, kasih kok lu 300.000, gua apalagi 4 bulan udah bayaran. Ya udah kalau itu kita nangis bareng ya kok, ayo. Jadi solusi bukan pada orang yang tepat. Ini sahabat ini nanya sama Nabi, wahai Rasulullah, ya, kulli amali, beritahukanlah pada tentang satu perbuatan la as'alu anhu ahadan ghairu, yang saya tidak pernah bertanya selain daripada engkau. Berikan kepadaku satu saja kalimat dalam Islam. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjawab, "Qul amantu billah," katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian adalah kau istiqomah.
Oh iya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bunda, ada yang mau jawab bilang hati, Neng. Bilang Neng kencang jauh, bilang Bunda nggak mau, pada maju. Bunda, Bu, Neng, Bu Neng. Ya. Hadis ini sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita hayati, dan sekaligus untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Biasanya ketika kita masuk bulan Syawal, ibadah yang sudah kita bangun di bulan Ramadan itu kemudian menjadi hilang. Berlalu ibadah itu seperti berlalunya Ramadan dan kehidupan kita. Betul? Mana contohnya? Kemarin bulan Ramadan hampir 8 hari baca Quran. Kadang-kadang kita punya target buat khatamin Al-Quran minimal 1 hari ada yang 1 juz, minimal 1 hari ada yang 1 lembar, ada lagi yang 1 hari 1 cebetan, 1 hari minimal ada 1 ain, 1 makro, ada juga yang 1 hari 1 ayat, ada juga yang dibuka doang dibaca kagak, ada yang begitu modelnya. Kemarin Ramadan itu kita punya target minimal saya harus hatam sekali, 2 kali, setengah kali. Ustaz saya mau kemarin hatam Ramadan 4 kali, kok keren. Akuran Iqra 4 Ustaz. Nah misalnya itu. Ya Allah ya Rabbana, kemarin bulan Ramadan infak sedekah kita luar biasa maksimalnya. Kayaknya kalau setiap hari nggak infak itu kayak ada yang kurang. Lagi di bulan Ramadan. Betul. Sholat tepat waktu di bulan Ramadan. Betul. Di bulan Ramadan dengar waktu zuhur, Allahu Akbar, alhamdulillah sudah zuhur. Betul. Masuk waktu asar, Allahu Akbar. Mau minum, kamu minum. Emang udah waktu puasa bukan? Iya, emang kenapa? Habis suara ajan asarnya kayak suara ajan maghrib. Artinya apa? Orang begitu menunggu waktu ajan. Apalagi waktu ajan maghrib ditunggu benar di bulan tapi di bulan Syawal waktu zuhur Allahu Akbar apa ditakutkan benar ya. Asar dikumandangkan ayyanan shalah. Perasaan tadi baru zuhur udah asar ya sekarang. Ini di bulan Syawal. Benar. Apakah langsung sholat? Belum, nanggung. Lagi mandiin bocah. Nanggung, lagi baca katalog dulu, mumpung ada diskon musim corona. Benar. Infak sedekah kita hari ini dilihat dulu. Dilihat dulu. Kalau kemarin, wah kalau yang gede duluan. Sekarang sebaliknya yang kecil dipisahin. Betul. Yang paling parah bagaimana? Ya, amalan itu ditinggalkan. Puasa sunnahnya sudah mulai kita tinggalkan. Bacaan Qurannya kita tinggalkan. Infak sedekahnya kadang-kadang kita tinggalkan. Padahal kita sudah lakukan di bulan Ramadan. Ini bahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka tidak ada cara, cuma satu. Apa tadi? Tanamkan sikap istiqomah. Fastaqim kama amarta wa man taaba ma'aka. Kata Allah, maka hendaklah engkau beristiqomah seperti orang-orang yang bertaubat di sana. Saudara sekalian, kenapa sih orang muslim itu harus istiqomah, harus punya sikap istiqomah? Ya. Nih, yang pertama saya sampaikan dulu, Rasulullah itu adalah sosok yang paling istiqomah. Ya, istiqomah itu konsisten. Dia berada dalam ketaatan kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Kondisi apapun dia tetap stabil ibadahnya. Ramadan ibadahnya maksimal, di bulan Syawal juga maksimal. Di bulan Ramadan dia baca Quran, bulan Syawal sama bulan-bulan selanjutnya dia juga bacaan Qurannya maksimal. Di bulan Ramadan dia salat duha, di bulan selanjutnya juga maksimal. Tidak ada yang beda. Bukan kemudian seperti sebagian umat Islam yang hanya kencang ibadah di Ramadan, di bulan selanjutnya tapi mulai menurun. Ini tandanya belum istiqomah. Kenapa seseorang harus punya sikap istiqomah? Rasulullah adalah sosok yang paling istiqomah. Maka pada dalam hadis Rasulullah menjelaskan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu lisani wa la yastaqimu lisani 'abdin hatta yastaqimu qalbi. Tidak akan istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah misalnya. Tidak akan istiqomah misalnya seseorang sebelum istiqomah hatinya. Minimal dalam hidup Bunda. Cuci lagi, minimal kita kudu punya 3 bentuk istiqomah. Yang pertama istiqomah iman, yang kedua istiqomah lisan, yang ketiga istiqomah hati. Penting kita pilih.
Ya Allah, ya Rabbana, iman itu adalah harga yang sangat mahal. Tidak semua manusia itu mendapatkan yang namanya nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman. Tidak semua manusia memiliki nikmat tersebut. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan nikmat iman. Kenapa iman ini merupakan nikmat yang terbesar? Karena iman ini merupakan salah satu syarat di mana setiap kebaikan seseorang ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diganti dengan usrah alias pahala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah persiapkan baginya surga. Jadi kalau mau masuk surga selain amal soleh, maka bagaimana? Harus satu kuncinya iman dulu. Karena ada orang berbuat amal soleh, orang berbuat baik, tapi tidak mau dapat surga kalau dia tidak punya iman. Mana contohnya budak satu? Kalau ada orang non muslim, dia memberikan bantuan terhadap fakir miskin 100 miliar, akan tanggung. Berapa? 100 M. Ibu punya duit 3 M. Saya punya ilmu 3 M. 4.460. Punya 3 M dulu. Oh keren, tadi udah punya bohong baik. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah, ada orang non-muslim, dia memberikan bantuan terhadap orang-orang muslim. Apa orang-orang muslim? 300 M. Itu perbuatan baik bukan? Perbuatan baik. Namanya amal soleh bukan? Amal soleh diterima sama Allah. Diterima nggak? Diterima. Dikasih pahala nggak? Karena kunci amal soleh yang diterima berbuah pahala itu harus dengan ini. Ya Allah, makanya subhanallah, Allah sudah memberikan kita nikmat iman, ini harus kita jaga betul. Bagaimana cara menjaga iman dengan baik, Ibu? Bagaimana cara menjaga iman kita dengan baik? Dengan kita istiqomah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Iman perlu dijaga. Kalau iman tidak dijaga, banyak di antara orang-orang yang beriman yang tidak menjaga imannya digadaikan, imannya dijual. Mana contoh orang paham dengan agama karena diberikan iming-iming, pangkat, jabatan, lalu bagaimana? Kadang-kadang imannya digadaikan. Yang dimaksud bagaimana? Harusnya dia mengatakan itu betul, harusnya mengatakan itu halal, dia katakan oh itu haram. Aturan misalnya, oh ini adalah sesuatu yang tidak boleh, itu sesuatu yang haram, karena imannya sudah digadaikan. Oh nggak apa-apa, dengan dalih A, B, C, D, ini tanda iman orang sudah dijual alias digadaikan. Yang kedua, Bunda, istiqomah lisan ini harus kita miliki. Bagaimana cara lisan kita supaya istiqomah? Satu, perbanyak zikir kepada Allah. La tuksirul kalam di gue dipilah. Jangan kita itu banyak berbicara yang tidak mengandung zikir kepada Allah. Kenapa kata Nabi? Fa inna kasratil kalam di gue dipilah qaswatul qulub. Orang yang banyak berbicara yang tidak mengandung zikir kepada Allah, hatinya itu akan dikeraskan oleh Allah. Wa anna a'tadna sallallahu qaswatul qulub. Dan orang yang hatinya paling keras itu adalah orang yang paling jauh dari Allah. Makanya kalau orang banyak ngomong, nggak mengandung zikir, orang yang paling jauh dari Allah. Mana contohnya? Contohnya di atas balai, di bawah pohon mangga. Ada di sini balai. Banyak apa dikit. Berapa balai ada di sini? Ya Allah, ya Allah, kadang-kadang pada ngumpul. Boleh apa nggak ngumpul di balai? Boleh nggak ngumpul di balai, Bu? Boleh, boleh. Asal syaratnya bagaimana? La tuksirul kalam bi dzikrillah. Jadi di atas balai itu bagaimana ucapan-ucapan kita zikir, ucapan-ucapan kita bermanfaat buat diri, buat yang lain, itu yang boleh. Contoh kata bunda saya misalnya, ayo kita kumpul di balik jam 12. Siap, Bu? Siap, semua sudah siap. Ayo tundukkan kepala semuanya. Bagaimana? Istaitu afdalu faqlam dzikri faqlam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang begitu banyak. Ibu siap, nanti siang ibu berdua di balai, Bu ya. Dan bagaimana ikuti kata-kata saya, pas kumpul juga semua. Insya Allah ibu besok viral di YouTube. Siap begitu? Siap begitu? Kalau ada siap jangan kemudian ngapa kebalik. Ya Pak, boleh bagaimana di atas balik kadang-kadang ini mulu, lemes banget. Ini mulut lemes, ya, lemes. Apa di kadang-kadang mulut bukan bisa disaring. Kita bilang sama tetangga yang ngumpul di sini pokok apa? Tahu pokok di rumah yang paling ujung, mana yang ujung? Iya, emang kenapa? Mau mana sama dia boya? Emang kenapa masuk di motor baru?
Kalau orang yang beli motor kenapa dia aneh? Temennya bilang, emang kenapa Quran itu lebih mahal? Kalau Quran ini sepeda baru, kamu beli motor baru. Tapi betul-betul jalan menyenangnya buat kita mobil kan? Hari ini mobil juga ya aneh mobil dia. Terus kalau kita lihat, emang ada kenapa Quran aja pernah baru sama lagi gua sama-sama mobil. Masa dia beli mobil gua ada? Yang satu kan loh, pokok bilang, jangan ini ya dulu kan gua ya. Nah yang begitu yang kagak boh, yang begitu yang kagak, proyek ini lisan bukan mengandung zikir. Kadang-kadang lewat, kita lagi ngumpul ada orang lewat di tempat kumpulan kita, ini ngomong lagi gua sama siapa, sama temennya, kok apa gitu dia orang yang lewat, kenapa nggak pantas bisa ya? Masa bajunya orang yang kuning sepatunya merah ya? Ada yang begitu. Gua bilang sama orang yang pakai apa dia yang kuning. Pergi ke kondangan melihat suami istri jalan itu mulai dia kata sendiri ngomong hati jatuh. Orang pantas bisa ya. Lakinya ganteng dulu jelek banget. Dulu pada sama kita begitu ada yang beda. Latuk sirul kalam digoiri beda. Jangan banyak berbicara yang tidak mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka yang berbeda dari yaumil akhir, faliyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Makanya jangan sekarang orang yang hebat itu orang yang banyak diam. Bukan yang banyak ngomong, kalau ngomongnya mengenakin orang. Lagi di zaman sekarang zaman now ya Allah ngomong apa kadang-kadang dia pada grup senang banget gibah. Nggak kalangan orang biasa, para asatid juga sama saya katakan. Saya masuk di grup para asatid, para ustadz sibuk kasih raya, kadang-kadang masuk organisasi, kayak di salah satu organisasi, dia lagi cuma gibah, ngejelekin orang, ya Allah, ya Allah. Jangan. Anda iman seorang apa? Kalau berbicara, perbicaraannya itu bermanfaat buat diri, bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Satu, istiqomah. Dua, istiqomah. Apa tadi? Lisan. Yang ketiga, hati. Ya Allah, ya Allah, bagaimana cara memupuk hati? Tadi perbanyak bacaan Al-Quran. Ya, perbanyak bacaan Al-Quran. Mana itu zikir? Ala dzikrillah tasma'innul qulub. Ya. Tidaklah sekali-kali dengan kita memperbanyak zikir itu akan menenangkan hati. Kalau ibu banyak gundah gelisah, ada yang suka ibu gegana di sini. Apa gegana? Gelisah, galau, merana. Ada ibu yang suka gelisah, suka galau, suka merana setiap hari kadang-kadang ngomongnya begini, ya Allah ya Rabbana, gua itu dari dulu sampai sekarang gini-gini amat ya. Perasaan dari pagi sampai malam begini dari dulu, lalu rumah pagi, ngerendam baju, yang dingin nyuci, beres johor jemur langsung gosok, belum istirahat masak, sore ngurusin gosok lagi dikit, udah capek malam juga digosok, apa lagi? Kapan ya kayak orang-orang dulu kita enak, orang yang banyak gelisah, orang yang banyak merana, orang yang banyak galau. Satu jawabannya apa? Dikurang zikir. Makanya setiap hari itu ada target bacaan Al-Quran. Saya mau nih hari ini sampai ke depan sampai ajal menyebut judul dan itu seluruh Fatimah setiap hari yang kita baca Al-Quran. Terserah semampuan ibu mau satu ayat, abangnya besok ayat. Sedang bilang satu ayat. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahu minimal bu selembar dibaca. Syukur-syukur ibu setiap 1 bulan itu bisa khatam 1 Al-Quran. Ustaz banyak, kalau bilang sini emang banyak. Caranya gampang bu. Di Al-Quran itu 1 juz itu kurang lebih 10 lembar. Ini tahu? 10 lembar berarti 20 halaman. Waktu sholat kita kan 5 kali, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ibu setiap sholat baca 2 lembar, jangan banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Yang penting istri, setiap selesai sholat baca 2 lembar enggak. Ini luar biasa. Habis-habisan Ramadan, belum selesai Ramadan udah hatam. Besok Syawal belum pernah dia dimulai lagi baca Quran. Saya mau tanya nih jujur nih ya, jujur. Ibu kemarin Ramadan itu hatam berapa kali Al-Quran? Rahasia dong Ustaz. Itu rahasia saya. Senang saya daripada orang bikin status alhamdulillah hari ini sudah dimakamkan 2 juz. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan. Ya, alhamdulillah hari ini saya hadir dengan Ustaz Aang. Ya Allah enak, besok mudah-mudahan ketemu lagi. Jangan. Tidak usah ditulis. Tidak usah, itu adalah hak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari banyak Al-Quran, baca Al-Quran insya. Bu, setiap hari yang kedua zikir.
Zikir yang kemudian dicontohkan baginda Rasulullah SAW itu diantaranya asbahus sholat, ya kan? Zikir pagi apa diantaranya? Membaca Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, pagi sama sore hari. Rasulullah menjelaskan orang yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali hina yusbih, ketika di waktu pagi hari dan juga sore hari, maka Allah akan cukupkan apa yang menjadi hajatnya dan Allah akan hindarkan dari segala keburukannya. Sekarang kan orang kebanyakan takut, bener-bener takut corona. Banyak orang yang takut nyari obat ke sana sini, jahe merah sampai mahal harganya. Biasa orang pakai jahe merah, sekarang lalu jahe emprit. Benar. Ya Allah ya Rabbana, apa katanya rasa takut, padahal Rasulullah menjanjikan orang yang baca Qul huwallahu ahad dan surat Mu'awwidzatain, surat permohonan perlindungan kepada Allah 3 kali di pagi hari, sore hari, dicukupkan hajatnya, dihindarkan dari berbagai macam keburukannya. Penyakit tidak bakal sampai buat kita. Siap. Jadi apa yang pertama? Baca Al-Quran. Yang kedua, baca Al-Ikhlas. Selanjutnya masih zikir yang dicontohkan baginda, membaca ayat kursi pagi dan sore 1 kali. Orang yang membaca ayat kursi di pagi hari dan sore hari minimal 1 kali, pagi dan sore, yang dimaksud bagaimana? Dia akan dihindarkan dari yang namanya godaan-godaan syaitan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barang la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siap dibaca setiap hari, pagi 1 kali, sorenya. Selanjutnya apa Ibu? Membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli wasilah. Rasulullah menjanjikan orang yang bersolawat kepada baginda 10 kali di waktu pagi hari dan 10 kali di waktu sore hari, maka dia berhak mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Mau nggak dapat syafaat Nabi? Pertolongan dari Nabi di saat kita dihadapkan dengan kebingungan, ya Allah, ini pahala saya nggak cukup buat masuk surga, kita butuh pertolongan, kita butuh syafaat. Dan 124.000 jumlah Nabi, 313 jumlah Rasul, hanya baginda lah yang akan bisa memberikan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Yang pertama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu umat Rasulullah, siapa yang diprioritaskan? Mereka yang memperbanyak sholawat saat
di dunia, utamanya yang baca sholawat 20 kali, 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore hari. Insya siap. Selanjutnya bagaimana muji Allah? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu saya hasbiyallahu la ilaha. Hasbiyallah, barang semuanya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Barang lagi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada lagi bagaimana doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu kata Nabi, kalau kita di pagi hari baca doa itu kemudian dia sore meninggal, maka husnul khotimah. Yang sore hari dia baca doa tadi Sayyidul Istighfar, pagi hari dia meninggal, ya husnul khotimah. Ya Allah, kalau setiap hari kita biasakan zikir, lisan kita berzikir, saya yakin tidak ada waktu kesempatan untuk kita gibah. Betul? Betul? Siap? Siap? Zikir siap? Baca Quran siap? Alhamdulillah, itulah cara menyejukkan hati. Maka insya Allah Bunda, kalau hati kita sudah istiqomah, maka lisan kita, perbuatan kita pun akan istiqomah. Yang terakhir, kita sampai jam 11 tepat Bunda ya. Kita sampai jam 11, nanti jarum panjang jam 10 saya akan akhiri. Nanti saya akan buka tanya jawab. Ibu silakan bertanya, nanti yang jawab ini sahabat saya Ustaz ya. Gitu ya. Baik, jemaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya seseorang ini harus punya sikap istiqomah? Gitu kan pertanyaannya. Jawabannya, Rasulullah itu dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya manusia itu mulia atau hinanya bukan tergantung saat ini, tapi mulia atau hina seseorang itu tergantung akhir kehidupannya. Yang dimaksud begini Bu, ada orang-orang yang dari muda itu beramal soleh, dari muda dia itu melakukan kebaikan, sholat maksimal, puasa maksimal, ngaji maksimal, semua maksimal. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan suul khotimah, mati dalam keadaan bermaksiat. Ada yang begitu. Kasusnya siapa? Barsisoh. Rasulullah pernah menjelaskan tentang kisah seorang, kalau sekarang itu ulama besar. Ini ahlul kitab. Seorang ulama besar yang punya ribuan santri kalau zaman sekarang itu, tapi di akhir hayatnya dia harus berlutut, harus tunduk dengan yang namanya syaitan. Jadi tidak jaminan orang yang baik itu Bu akan berakhir dengan baik. Tidak jaminan ustaz setiap harinya hatinya husnul khotimah, tidak jaminan. Atau sebaliknya, ada orang dari kecil itu melakukan kemaksiatan. Dari kecil udah pandai bohong, mudahnya maksiat, mabuk, judi, zina, semua dia lakukan sampai masa tuanya. Tapi di akhir hayatnya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan baik. Apakah ada? Rasulullah juga pernah menjelaskan tentang sebuah kisah masih dari zaman Bani Israel, seorang pemuda yang membunuh sampai 100 kali dibunuh. Di akhir hayatnya belum sempat melakukan kebaikan, Allah wafatkan karena ada harapan, ada keinginan untuk merubah, untuk dekat dengan Allah. Ketika wafat menjadi orang yang husnul khotimah. Oleh karenanya ayo muhasabah Bunda introspeksi diri. Kalau hari ini kita sudah mulai dekat dengan Allah, jangan merasa pede kalau kita di akhir hayat akan dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Istiqomah. Sekali kita melakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan itu, jangan pernah berhenti.
Dan bagi kita yang jauh dengan Allah, jangan berputus asa. Karena apa? Saat ini kita mulai dekat dengan Allah, kita istighfar, minta ampun dengan kesalahan kita yang lalu, mulai berubah dengan kehidupan yang baik. Besok kita mati husnul khatimah, insya Allah. Dan yang terakhir, kenapa harus istiqomah, ibu, bapak? Manusia yang istiqomah itu akan diberikan jaminan oleh Allah. Dalam surat Fussilat, ya, surat Fussilat, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia istiqamah, maka bagaimana Allah akan turunkan para malaikat? Kapan? Ketika dia dihadapkan dengan kematian. Saya mau kasih tahu bocoran. Manusia itu di dunia banyak yang punya rasa takut. Benar nggak? Takut corona, takut mati. Nggak punya duit, takut besok nggak makan. Bocah beda dikit takut bandel. Wah, pokoknya rasa takut manusia banyak. Kena penyakit, divonis gula, takut mati. Divonis darah tinggi, takut mati. Ya, ya Allah, apa di antara makanan yang bikin darah tinggi, Bu? Tempe, hati-hati. Benar, tempe itu bisa bikin darah tinggi. Coba kalau apa percaya, ibu punya laki, setiap hari kasih tempe selama 7 hari itu darah tinggi laki. Tempe puluh, jadi kesel darah tinggi. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sekali lagi bagaimana tadi? Apa tadi? Sampai di mana? Istri mama. Ini saya lihat kayaknya kok pada melotot. Ini melototnya kemana pikirannya ini? Pikirannya kemana, Bu? Ngaji ya, insya Allah. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah. Manusia itu hidup punya banyak rasa takut, tapi saya sampaikan puncak dari rasa takut manusia yang akan dirasakan adalah ketika dia dihadapkan dengan malakul maut. Baru itulah puncak rasa takut yang sesungguhnya. Ya Allah, Ibu, ketika dihadapkan maut, manusia teriak. Ya, benar kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Manusia kalau dihadapkan malakul maut apa teriaknya? Ya Allah, jangan dulu kau cabut nyawaku, ya Allah. Sebentar ya Allah, sebentar. Tunggu, saya mau infak dulu, saya mau sedekah dulu. Duit yang ada di dompetmu saya sedekahin dulu, ya Allah. Tanah saya yang di daerah mana mau saya sumbangin dulu buat masjid, buat pondok pesantren. Sedekah wa akun minas shalihin. Saya mau jadi orang-orang yang baik dulu, ya Allah. Saya kemarin belum mau salat dulu, ya Allah. Yang belum yang ngaji, saya mau ngaji dulu, ya Allah. Yang tak senang baca Quran, mau baca Quran dulu, ya Allah. Begitu. Jadi orang kalau mati itu dihadapkan dengan malakul maut, dia minta, jangan. Bu, padahal kata Nabi, malaikat Israfil itu menatap manusia, melihat kita setiap hari itu 5 kali. Jadi setiap hari kita itu diintai oleh malakul maut itu 5 kali. Tapi malakul maut tidak tahu kapan ajalnya. Hanya kalau kata Allah cabut nyawanya, cabut nyawanya. Bayangkan bagaimana kalau kita sering gosip dia ke malaikat. Malaikat itu lagi gosip. Ntar siang dikit lagi gosok, ntar sore dikit lagi masak tapi marah-marah. Lagi sore kita maghrib lagi baca Quran, malam lagi tahajud di Allah. Kalau setiap hari kita melakukan kebaikan istiqomah tadi, berarti kita dilihat dalam keadaan baik. Nah, kalau dia mati, ya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah turunkan malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih, kamu jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku berikan kabar surga aku janjikan. Jadi buah istiqomah apa? Surga aku berikan kepada kita. Mudah-mudahan ya di bulan Syawal ini semangat ibadah kita di bulan Ramadan yang sudah kita praktekkan, ayo pertahankan sampai saat ini, sampai akhir hayat menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Ngaji dengan saya nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak orang nanti lupa, itu jadi masalah. Biar sedikit tapi bisa diamalkan. Insya Allah. Pertahankan ya ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Insya Allah. Baik, barangkali itu dapat sampaikan. Sebelum saya akhiri dengan salam, barangkali ada waktu 5 menit atau 7 menit di antara jamaah ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, ya saya ucapkan terima kasih. Mana ibu yang mau ini bertanya? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya mau tanya, kalau waktu sholat fajar itu apakah sama dengan waktu subuh? Ya. Mau bertanya tentang waktu sholat fajar, apakah sama dengan waktu subuh? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang dimaksud sholat fajar itu memang sholat subuh. Ya, jadi qobliyah subuh. Kalau fajar itu kan waktu matahari mulai. Jadi yang dimaksud sholat fajar itu sholat subuh. Jadi qobliyah itu ya, 2 rakaat sebelum subuh yang disebut sholat sunnah fajar. Di mana Rasulullah menjelaskan ya, orang yang dia melaksanakan sholat sunnah ya 2 rakaat sebelum fajar subuh itu lebih baik daripada seluruh kebaikan yang ada di dunia ini. Jadi kalau emas dikumpulin, emas, perak, mutiara, intan, pokoknya mobil apa semua dikumpulin bu, itu dengan nilai 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh tidak ada apa-apanya. Ya, jadi yang dimaksud itu betul ya, qobliyah subuh maksudnya. Baik, silakan ada lagi. Nah, enggak, silakan juga. Yang nanya dapat hadiah dari saya insya Allah. Hadiahnya naik haji jika mampu ya. Istiqomah itu kan tidak mudah ya, bahasa tidak mudah. Tadi mungkin saya kelewat apa tadi sudah ada doa bisa diberikan keistiqomahan. Doa diberikan keistiqomahan. Ya. Ada. Ikuti semuanya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Betul ya. Istiqomah itu kan mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, jadi istiqomah itu modalnya satu apa mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dia mau berubah dari orang jelek kepada orang baik, Allah akan berikan jalan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menjadi orang yang dermawan dari orang yang bakhil. Dia sungguh-sungguh dicoba. Bagaimana cara sungguh-sungguh? Yang pertama itu harus dipaksain dulu. Salat subuh itu ya Allah beratnya luar biasa. Benar nggak? Kalau ibu-ibu bukan luar biasa, salat subuh beratnya luar dalam. Bagaimana caranya? Paksain. Bagaimana? Bangun langsung bangun. Begitu caranya. Kalau nggak begitu nggak bisa. Paksain lama-lama kan jadi biasa. Kalau sudah biasa lama-lama akan menjadi candu. Candu jiwa. Nanti kalau lama-lama lagi menjadi apa? Menjadi sebuah kebutuhan. Jadi awali dengan contohnya gini aja. Ibu kalau sholat berjamaah, kalau sholat tepat waktu, misalnya jam 12 nih, ibu sholat tepat, biasa jam 2. Coba ya, hari ini sholatnya tepat waktu. Paksain aja pokoknya. Besok paksain, seminggu, itu udah mulai biasa. Nanti ibu kalau udah sebulan, 2 bulan, sholat ibu nggak tepat waktu, seperti ada yang kurang. Ibu jam 12:30 belum sholat, gelisah. Ibu 2:30 sholat, wah kayak orang nggak sholat. Karena apa? Diawali dengan mujahadah. Tidak ada doa khusus di dunia. Doa khusus kalau doa umum silakan gunakan dengan doa kita nggak apa-apa. Ya Allah berikan saya hati yang istiqomah. Tapi itu tadi mujahadah, muraqabah, mendekatkan diri kita kepada Allah, merasa Allah menguasai kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Makanya kalau mau istiqomah, Bu, kita harus merasa diawasi sama Allah. Maksudnya bagaimana?
Kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Innallaha kana alaikum raqiba. Kalau manusia merasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah selamat. Tingkah lakunya insya Allah, bahasanya akan terarah. Tapi kalau orang itu hidup bukan pengawasan Allah, itu berarti seorang pekerja kalau punya sifat muraqabah, dia akan maksimal kerjanya, nggak peduli lihat atasan, nggak peduli. Tapi kalau tidak muraqabah, ada atasan dia maksimal, nggak ada dia leha. Jadi muraqabah, mujahadah muraqabah, ya kan? Yang tidak kalah pentingnya muaqabah. Kalau muaqabah itu memberikan sanksi terhadap diri ketika kita bermaksiat, itu beda. Ini cara-cara istiqomah, tidak pada doanya, lebih pada caranya. Ya. Apa muaqabah itu? Memberikan sanksi kalau diri kita itu melakukan kesalahan. Contoh, sahabat Umar, ya, bin Abdul Aziz, itu orang kaya, Bu, orang kaya. Satu waktu dia panen kurmanya, karena saking banyaknya panen kurma, sampai kemudian dia itu tertinggal waktu sholat berjamaah. Apa yang dia lakukan? Dia merasa salah, kebun kurmanya itu disedekahkan. Karena merasa bahwa apa yang dilakukan itu menjadikan dia lalai. Ya. Kalau hari ini kita, tadi perasaan saya ngomongin orang itu, ya Allah, ya Rabbana, apa yang harus lakukan? Memberikan sanksi terhadap diri, ambil 5.000, kasih ke masjid, kasih ke anak yatim, kasih ke fakir miskin. Ini ya Allah, tadi saya udah punya salah. Ini saya beramal saleh, muaqabah. Insya Allah, kalau manusia sudah melakukan 3 poin, dia ada muraqabah, muaqabah, dan terakhir muhasabah, introspeksi diri. Ya, ini saya hidup udah 40 tahun, lebih banyak dosa, lebih banyak beramal saleh, lebih banyak ngomongnya baik atau lebih banyak ngomongin orang. Dan di situ kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah. Itu Bunda ya, mudah-mudahan tidak puas. Apa Ibu puas? Puas, alhamdulillah. Itu Ayo, satu lagi terakhir. Saya terakhir Pak Ustaz. Oh, enggak. Apalagi sehari-hari kan kita setiap hari baca sholawat terakhir itu tahiyat fil alamin innaka hamidum majid yang terakhir. Kan kadang ada yang nyebut Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati. Itu yang wal mamati, atau yang wal mamati, yang abdul saya yang abdulnya. Yang abdulnya masih dajjal. Oh iya, yang abdulnya gini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masiihid dajjal. Wa min syarril masiihid dajjal. Sampai itulah ya. Wal mamati atau wa mamati? Wa mamati. Wa mamati. Iya, wa min syarril masiihid dajjal. Iya, wa itu dan Ibu itu tuh. masih dajjal. Wal mamati. Wa min syarril masiihid dajjal. Itulah redaksi hadisnya seperti Simak itu. ibu tuh. Wa min syarril masiihid dajjal. Jadi kan itu hadisnya idzan shalaita falyata'awwad min arba'. Kalau engkau selesai melaksanakan sholat, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perlindungan. Apa 4 permohonan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri 1, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu 2, mahya sama mati itu termasuk. Itu yang ketiga. Kemudian masih dajjal yang keempat. Jadi mahya sama mati itu minta perlindungan dari keburukan di fitnah hidup, fitnah kematian. Mana fitnah hidup? Bu, sekarang zaman TikTok itu fitnah hidup. Ini harus tahu, Ibu. Ada yang sudah TikTok di sini? Istighfar ya, yang sudah TikTok. 1, kalau Ibu sedang TikTok, Ibu sudah menjadikan kaya orang kafir. Yang kedua, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita telah memutuskan rasa kemaluan kita. Padahal umat Islam itu, orang beriman itu puncaknya daripada rasa malu al-haya minal iman, ya. Jadi malu itu bagian daripada iman. Orang beriman masih punya rasa malu. TikTok itu kurang, kemaluannya putus. Jangan sampai, ya, umat Islam itu tidak demikian, ya. Jadi itu yang disebut dengan fitnah hidup. Apalagi contohnya Bunda, fitnah hidup itu, Bunda kalau misalnya nggak mau berusaha melakukan dosa, tapi orang kita diajak dosa. Contoh, kalau yang namanya riba itu kan haram.
Rentenir itu haram. Bahkan yang terkini itu mau lipat lagi kadang-kadang masuk lewat SMS. Anda butuh dana cepat, Anda butuh dana alunan, silakan segera. Tuh kita nggak ada niat, tapi kemaksiatan datang ini tidak hidup. Fitnah kematian mana? Saat kalau maut. Bagaimana caranya tadi? Istiqomah. Mudah-mudahan tidak puas ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Baik, siap. Jadi ngapain ilmu dalam sehari-hari juga semuanya kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Untuk Bapak Ustadz dicukupkan tapi dilanjutkan dengan doa itu. Siap. Jadi Ustaz, angkat kedua tangan Bu. Angkat kedua tangan kita. Doakan yang pertama untuk orang-orang yang terbaik dalam hidup kita. Ya, hingga bunda kita mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur keberkahan. Mudah-mudahan orang tua yang sudah wafat Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita saleh salehah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita pada husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari penyakit alias wabah yang saat ini sangat ditakuti, corona namanya. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. كما ربنا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجة ويكافي محمد. اللهم إني نسألك خير ما عاد في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا أعوذ بك من الخزي والفقر وأعوذ من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد محمد الملائكة والمرسلين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك